Welcome to my channel Komik Cinta Matematika bersama Profesor Z. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Masih ingatkah kamu dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Pastinya masih dong ya, atau jangan-jangan ada yang sudah lupa? Waduh, tapi tenang, seperti pada judul materi, kita akan kembali mengingat apa itu KPK dan FUB, supaya kamu yang sudah lupa bisa ingat kembali, dan bagi yang sudah ingat bisa semakin mantap lagi. Pertama-tama, mungkin ada baiknya kita ketahui dulu apa itu kelipatan dan juga faktor. Kenapa? Karena jika kita sudah tahu apa itu kelipatan dan faktor, maka materi KPK dan FUB ini menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Yang pertama yaitu kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya nih, kita pilih salah satu bilangan, yaitu 2. Kemudian, bilangan 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Seperti 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi, bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi sampai habis oleh suatu bilangan. Misalnya, kita pilih salah satu bilangan, yaitu bilangan 10. Nah, bilangan 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh bilangan apa saja nih? Ya, benar. Bilangan 10 bisa dibagi oleh bilangan 1, 2, 5, dan 10. Jadi, bilangan 1, 2, 5, dan 10 merupakan faktor dari 10. Apa bedanya sih FUB dan KPK? Yang membedakan dari FUB dan KPK adalah FUB adalah bilangan bulat positif terbesar yang merupakan faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Sedangkan KPK adalah bilangan kelipatan persekutuan terkecil antara 2 bilangan atau lebih. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjut, kita akan bahas selanjutnya. Bagaimana cara menentukan FUB KPK? Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk kita menentukan atau mencari faktor persekutuan terbesar. Yang pertama, yakni menggunakan cara faktor persekutuan. Yang kedua, yakni dengan cara faktorisasi prima. Dan yang ketiga, dengan cara membuat pohon faktor. Contoh yang pertama, menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara faktor persekutuan. Contoh soalnya, carilah faktor persekutuan dari 4, 8, dan 12. Terlebih dahulu, cara mencari FPB dengan faktor persekutuan FPB adalah dengan nilai paling besar dari faktor-faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Untuk penyelesaiannya, yakni faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Dan faktor dari 12 kita dapatkan yakni 1, 2, 4, 6, dan 12. Jadi, FPB dari ketiga bilangan tersebut adalah 1, 2, dan 4. Kemudian, nilai terbesarnya adalah 4. Sehingga faktor persekutuan terbesarnya adalah 4. Yang kedua yakni cara menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara faktorisasi prima. Langkah pertama, ambillah bilangan faktor yang sama dan ambil yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan yang didapat dari pemfaktoran tersebut. Contoh soalnya yakni carilah faktor persekutuan
terbesar dari 4, 8, dan 12. Untuk penyelesaiannya yakni 4 sama dengan 2 kali 2 untuk faktorisasi primanya, kemudian 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 untuk faktorisasi primanya, kemudian 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 untuk faktorisasi primanya. Dari ketiga bilangan tersebut didapatkan faktor dari bilangan 4, 8, 12 yang sama adalah 2, dan yang terkecil adalah 4. Cara yang ketiga untuk menentukan faktor persekutuan terbesar yakni dengan cara pohon faktor. Untuk contoh soalnya yakni carilah faktor persekutuan terbesar dari 4, 8, dan 12 dan buatlah pohon faktor. Untuk penyelesaiannya bisa kalian tulis dengan 4 dikali 2 kali 2 untuk faktorisasi primanya, kemudian 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 untuk faktorisasi primanya, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 untuk faktorisasi primanya. Kemudian kalian gambar pohon faktornya yakni seperti gambar yang sudah tertera. Kemudian bisa didapatkan faktor dari bilangan 4, 8, dan 12. Faktor dari bilangan 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2, dan yang terkecil adalah 4. Dan bagaimana sih cara mencari KPK? Untuk caranya yakni ada 3 cara. Yang pertama dengan cara faktor persekutuan, yang kedua dengan cara faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan cara pohon faktor. Yuk disimak langkah-langkahnya. Yang pertama yakni cara mencari kelipatan persekutuan terkecil dengan faktor persekutuan. KPK adalah nilai yang paling besar dari faktor-faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Untuk contoh soalnya yakni carilah KPK dari 4 dan 8. Untuk penyelesaiannya bisa kalian jawab seperti kelipatan 4 adalah memuat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 memuat bilangan 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya didapat kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 yakni ada bilangan 8, 16, 24, dan 23, dan seterusnya. Kelipatan yang bernilai sama dari 4 dan 8 tentunya. Kemudian untuk mencari nilai yang terkecil dari kelipatan 2 persekutuannya adalah 8, sehingga kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 yaitu 8. Yang kedua yakni dengan cara faktorisasi prima. Langkah yang pertama yakni semua dari bilangan faktor dikalikan. Langkah yang kedua yakni apabila ada yang sama, ambillah yang terbesar. Langkah yang ketiga yakni apabila keduanya sama besar, ambil dari salah satunya. Untuk contoh soalnya, carilah KPK dari 6, 4, dan 8. Untuk penyelesaiannya, kita mencari faktor prima dari bilangan 6 yakni didapatkan 2 dikali 3. Faktor prima dari 4 yakni 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Dan faktor prima dari 8 yakni 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Sehingga didapat KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Yang ketiga yakni dengan cara pohon faktor untuk mencari KPK. Untuk contoh soalnya yakni carilah KPK dari 8, 12, dan 30 serta buatlah pohon faktornya. Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari faktor prima dari bilangan 8, 12, dan 30. Faktor prima dari 8 sendiri yaitu 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan faktor prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Dari ketiga faktor 8, 12, dan 30, kita hanya menemukan 3 bilangan yaitu 2, 3, dan 5. Setelah itu, kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan. Jika ada faktor prima yang salah, pilih pangkat yang lebih besar. Maka diperoleh KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 5. Sehingga menghasilkan 8 dikali 3 dikali 5, sehingga didapat KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 120. Wah, kalian
kalian sudah belajar matematika hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.